Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai Ia mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang di luar kekristenan yang tidak memahami iman kita, itu salah mengerti, salah paham, dan berpaham salah tentang kita. Karena apa? Karena bagi iman Kristen, Yesus itu adalah yang terakhir. Tidak ada lagi setelah Yesus. Karena apa? Karena dalam firman ini ditegaskan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Ini konteksnya orang Israel, ya. Karena Yesus itu adalah penggenapan dari seluruh janji Tuhan dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, maka disebutkan di sini nenek moyang kita itu konteksnya berbicara kepada orang Israel. Jadi Tuhan telah berbicara kepada nabi-nabi. Maka kalau di dalam pemikiran orang-orang Yahudi sebelum zaman Kristen, ya sampai hari ini pun mereka menyebutnya dengan kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan yang lain. Maka Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus menyebut kitab-kitab perjanjian lama itu sebagai kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan Mazmur. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kitab Taurat yang dimaksudkan itu ada 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab nabi-nabi itu diawali dari nabi-nabi awal, Nebim, Rishonim, dan nabi-nabi akhir, Nabim, Akarunim. Nabi-nabi awal misalnya Yosua. Nabi-nabi akhir itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan nabi-nabi kecil yang terdiri dari 12 nabi, ya. Lalu yang terakhir baru yang disebut Ketubim. Ketubim itu tulisan-tulisan suci selain Taurat dan kitab nabi-nabi, karena diawali dari buku yang namanya Mazmur, Mazmur Raja Daud, maka Yesus cukup menyebut judul pertamanya, yaitu Mazmur. Tapi maksudnya seluruh kitab yang lain, selain Taurat, Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, selain kitab nabi-nabi yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yaitu tulisan-tulisan yang lain yang diawali dari Mazmur. Semuanya itu yang oleh orang Kristen disebut perjanjian lama. Lah kenapa ada perjanjian lama? Karena Nabi Yeremia dalam kitab
Yeremia pasal 31 ayat 31 itu menubuatkan nantinya Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel dan umat Yehuda. Perjanjian baru itu sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan. Nanti Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel dan umat Yehuda. Kenapa disebut umat Israel, umat Yehuda? Karena waktu itu setelah zamannya Raja Salomo, Israel sudah terbelah jadi dua. Kerajaan di utara itu namanya kerajaan Israel, pusatnya nantinya di Samaria, dan kerajaan di selatan namanya kerajaan Yehuda, pusatnya di Yerusalem. Diadakan perjanjian baru antara dua umat itu. Cirinya apa? Tuhan akan menuliskan Tauratnya pada batin mereka. Jadi Tuhan tidak lagi menuliskan hukumnya di atas loh batu seperti di zaman Musa, di mana Tuhan menuliskan 10 hukum Tuhan yang dikenal dengan 10 perintah Allah di loh batu, tapi dituliskan di batin mereka, di loh hati mereka. Maka penggenapannya kapan? Penggenapannya ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus muncul dalam bentuk lidah-lidah api memasuki para murid. Kenapa Roh Kudus tidak lagi muncul dalam bentuk burung merpati seperti saat pembaptisan Yesus, tapi muncul dalam bentuk lidah-lidah api karena Roh Kudus sedang menuliskan hukum dalam batin para murid yang nantinya setiap perilaku, perkataan, perbuatan, mujizat Yesus ditulis oleh para saksi mata itu, dan tulisan-tulisan yang diilhamkan Roh Kudus ini disebut perjanjian baru. Karena menggenapi nubuat dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 tadi. 31 dan seluruh ayat itu berbicara tentang perjanjian baru. Nah, makanya kitab-kitab orang Yahudi yang oleh Yesus disebut kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur tadi disebutnya perjanjian lama. Kenapa? Karena firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, karena perjanjianku yang pertama itu sudah mereka ingkari. Perjanjian pertama itu mana? Perjanjian yang sebelumnya, yaitu kita sebut perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Karena banyak sekali dalam percakapan-percakapan sehari-hari, orang Kristen diteror, ditanya, kenapa ada perjanjian lama? Kenapa ada perjanjian baru? Gitu aja kita tidak bisa jawab. Padahal itu ada semua dalam firman Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kitab suci orang Kristen itu juga kitab sucinya orang Yahudi. Luar biasa kan? Tapi orang-orang di luar karena sedang mencari salahnya Kristen, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan begini, orang Kristen itu nyolong kitab sucinya Yahudi. Nah, ini kan bahasanya sudah bahasa kasar sekali kan. Padahal orang yang ngomong begitu tidak ngerti sejarah. Ya, Kristen itu dulunya memang Yahudi. Tidak bisa umat Kristen dipisahkan dari Israel, tidak bisa. Karena gereja itu Israel baru. Israel itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? 12 suku kan? Berapa muridnya Yesus? 12. Jumlahnya tua-tua Israel yang mendampingi Musa ketika Musa menerima 10 perintah Allah dan mereka menunggu di bawah ketika Musa naik ke Horeb atau ke Sinai. Berapa jumlahnya? 70. Lukas pasal 10. Selain Yesus memiliki murid yang jumlahnya 12, ada murid yang jumlahnya 70. Karena gereja itu Israel baru, maka pola perjanjian lama itu dilanjutkan. 12 murid melambangkan 12 suku Israel dan 70 murid melambangkan 70 tua-tua Israel. Yesus disebut imam besar.
Karena di antara suku-suku Israel yang 12 itu dipilih satu suku, namanya suku Lewi. Ya kan? Orang Lewi itu yang ditunjuk sebagai imam besar, memimpin ibadah di bait suci yang puncaknya adalah Grafirat atau Yom Kippur, perayaan penebusan dosa setahun sekali. Dan imam yang dipilih itu menjadi pengantara antara Allah dengan umatnya Israel setahun sekali. Yesus juga adalah imam besar. Tapi bukan lagi imam besar perjanjian lama yang membawa korban setahun sekali dari lembu, kambing, domba, tetapi sekali untuk selama-lamanya, yaitu dirinya sendiri. Maka Yesus disebut imam besar perjanjian baru. Karena imam besar itu fungsinya sebagai utusan Tuhan, mewakili Tuhan di dalam mengampuni dosa-dosa umat Israel, maka imam besar itu disebut sebagai saliyah. Saliyah itulah yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab rasul. Dalam posisi Yesus sebagai imam besar itulah maka Yesus disebut rasul. Ibrani pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan agar kita memandang Yesus sebagai rasul dan imam besar. Pandanglah kepada rasul dan imam besar, yaitu Yesus. Yesus itu rasul, utusan. Tidak berarti orang kemudian mengatakan, loh katanya Yesus utusan, Yesus rasul, kok disebut Tuhan? Nah, ini gagal paham lagi. Karena apa? Memahami imannya orang lain dari imannya sendiri, dan itu keliru. Itu awalnya terjadi kesalahpahaman, konflik agama, debat-debat yang tidak ada ujung pangkal, yang akibatnya saling membenci, saling memaki. Itu karena mengukur orang lain dari ukurannya dia. Maka saudara-saudara yang disebut Mesias, Mesiah, Kristus, itu memiliki 3 fungsi dalam Alkitab. Yang pertama apa? Fungsinya Mesias. Fungsinya Mesias itu adalah nabi. Yang kedua imam, yang ketiga raja. Jadi Yesus disebut Mesias itu karena dia nabi kita, karena imam besar kita, karena dia raja kita. Ini clear, mesti clear. Karena orang Kristen seringkali diobok-obok imannya dengan ini. Mesias itu sebagai yang diurapi. Diurapi oleh minyak. Untuk apa? Sebagai yang diurapi Tuhan sebagai raja penyelamat, malka, mesiha, atau juru selamat. Nah yang pertama, fungsinya Mesias itu nabi. Di mana ayatnya? Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ulangan pasal 15 itu dengan jelas dikatakan, sebab itu ya ulangan pasal, seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, yang seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi di tengah-tengahmu. Bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu. Nabi, seorang nabi. Miherbeka di tengah-tengahmu. Artinya apa di tengah-tengahmu? Di tengah-tengah Israel. Tidak di luar Israel, di tengah-tengah Israel. Di tengah-tengahmu, Miherbeka me'aheka. Di antara saudaramu. Saudara-saudaranya orang Israel jumlahnya berapa tadi? 12. Yesus lahir dari suku apa? Yehuda. Musa lahir dari suku apa? Lewi. Berarti nabi yang akan muncul itu harus di tengah-tengah Israel. Tidak boleh di luar Israel. Di
di antara kedua belas suku-suku Israel. Yang menubuatkan ini Musa, ya kan? Karena firman itu diberikan kepada Musa. Musa lahir dari suku Lewi. Nabi yang akan datang lahir dari tengah-tengah Israel, tapi di antara 12 suku Israel. Musa lahir dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda, pas. Mana yang tidak pas? Jadi ada yang mengatakan Nabi ini, Nabi Muhammad tidak cocok. Karena Muhammad bukan di tengah-tengah Israel, tapi di luar Israel. Lalu Nabi ini, ya kamoni itu seperti aku. Loh seperti apa? Kok seperti Musa? Ada yang menafsirkan, Musa punya ibu, punya bapak. Yesus tidak punya bapak, hanya punya ibu. Tidak cocok katanya. Yesus punya anak, Musa punya anak, punya istri. Yesus tidak punya anak, tidak punya istri. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabinya umat Islam, punya anak, punya istri. Lah kalau ukurannya seperti itu, Pak Bambang juga punya anak, punya istri itu, yang di depan itu. Bukan kesamaan yang seperti itu, tapi kesamaan yang khusus. Apa kesamaan yang khusus itu? Sama-sama nabi pembebas. Ini inti iman Kristen yang harus saya sampaikan. Nabi pembebas itu apa? Musa itu membebaskan orang Israel dari penindasan di tanah Mesir. Makanya 10 perintah Tuhan itu diawali dengan penegasan Anuki Adunai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi nabi yang membebaskan. Yesus juga nabi yang membebaskan. Itu fungsi Mesias yang pertama, itu nabi. Membebaskan dari mana? Membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu mengingatkan apa? Mengingatkan ketika Tuhan menghajar Israel dengan 10 tulah. Apa tulah yang terakhir? Anak sulung mati. Waktu anak sulung mati itu, Tuhan berfirman, kalau di rumah-rumah orang Israel, yang di pintunya ada tanda darah anak domba, maka dilewati oleh kematian. Dilewati oleh kematian artinya tidak binasa, tapi tetap hidup. Maka Tuhan berfirman di dalam kitab Taurat, dan apabila aku melihat tanda darah itu, aku akan lewat atas mereka. Bahasa aslinya, viraiti et hadam. Viraiti, dan apabila aku melihat et hadam, darah itu, tanda darah itu, maka fesah dilewati, fesahti akan kulewati, alaikem atas mereka. Dari kata pesah itulah yang menjadi kata Paskah. Maka Paskah itu artinya apa? Dilewati. Dilewati oleh apa? Dilewati oleh kematian. Nah, apa Paskahnya Yahudi? Paskah Yahudi adalah keluaran dari tanah Mesir. Orang-orang Yahudi setiap Paskah itu membawa roti tak beragi dan anggur. Ini saya ceritakan sejarahnya supaya jelas kenapa Yesus mengucapkan inilah tubuhku, inilah darahku. Seperti yang sebentar diperingati dengan perjamuan suci atau ekaristi atau perjamuan tubuh dan darah Kristus. Setiap orang Yahudi melakukan perjamuan Paskah, yaitu di bulan Nisan, malam tanggal
14 bulan Nisan. Waktu roti tak beragi dipecah-pecahkan, kepala keluarga Yahudi itu mengucapkan, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Ketika dipecah-pecahkan mengucapkan, halakma anniya diakalu afaktana BRA de Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Yang saya ceritakan ini ibadah Yahudi. Sampai hari ini, karena orang Yahudi kan belum percaya dengan Yesus. Tapi Tauratnya sama, perjanjian lamanya sama, kitab nabi-nabinya sama. Terus ada orang menuduh, Kristen memalsukan kitab. Loh, kalau Kristen memalsukan kitab kan kitabnya beda dengan Yahudi. Sekarang orang Yahudi tidak percaya Yesus pun kitabnya masih sama kok. Ini bukti sejarah yang tidak bisa ditolak. Kalau Anda pergi ke Israel, beli kitab suci yang namanya Taurat atau perjanjian lama untuk istilah kita. Dimanapun Anda beli, baik toko buku Kristen, toko buku Yahudi, penerbit Kristen seperti United Bible Society in Israel, atau penerbit Yahudi, Mesorah Publishing, itu isinya sama. Makanya tadi saya membaca Alkitab kan saya baca dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Itu menunjukkan bahwa apa yang dibaca oleh Alkitab kita King James Version, Lembaga Alkitab, NIV, itu sama dengan kitabnya orang Yahudi yang namanya Jewish Bible. Ya saudara-saudara, maka inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, lalu diberkati, dibagi-bagikan, dimakan. Anggur, inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Lalu mereka berkati, dibagikan, diminum, lalu perjamuan besar, daging anak domba. Itu Paskah Yahudi. Setelah itu mereka membaca mazmur-mazmur yang diawali dengan halel, pujilah, ya, haleluya, pujilah Tuhan. Mazmur-mazmur halel itulah yang disebut nyanyian pujian. Urutannya persis sama ketika Yesus melakukan perjamuan malam dengan para murid, memecah-mecahkan roti, lalu memberkatinya dan membagikannya kepada para murid. Tapi bedanya ada. Bedanya apa? Waktu perjamuan malam, Yesus tidak mengucapkan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Tidak. Yesus mengucapkan apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Berarti apa? Yesus menyadari dirinya, dia bukan lagi Paskah keluaran dari tanah Mesir yang ditekankan, tapi Paskahnya sendiri. Yaitu keluaran setiap umat manusia dari perbudakan dosa-dosa oleh kuasa salibnya. Itulah darah yang dilambangkan oleh Paskahnya Yahudi yang ada di pintu-pintu rumah orang Yahudi. Dan dengan tanda darah itu orang-orang tebusannya dilewati oleh kematian. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui kuasa salibnya dan kebangkitannya, dia tidak binasa, dilewati kematian, dan memperoleh hidup yang kekal. Simbolnya sama loh saudara-saudara. Tapi kalau tetangga saya menafsirkan itu untuk Nabi Muhammad, simbolnya aja enggak mirip, istilahnya enggak ada yang cocok, itu namanya otak-atik orang matuk. Ya toh? Ini semua simbolnya sama. Hanya Kristen meningkatkan maknanya, bukan lagi Paskah pembebasan nasional sebuah bangsa. Lah kalau sekedar pembebasan sebuah bangsa, Indonesia juga punya Paskah 17 Agustusan. Ya toh? Tapi ini Paskah segala bangsa, pembebasan segala bangsa, bukan hanya penindasan secara jasmani, tapi jasmani dan rohani, penindasan manusia dari dosa-dosa. Ketika anggur diminum, tidak lagi mengucapkan inilah anggur sengsara
yang diminum nenek moyang kita di Mesir, tapi inilah darahku. Darah apa? Perjanjian baru. Karena darah Yesus itu mengesahkan perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dan perjanjian itu disahkan dengan darah. Itulah sebabnya darah dan tubuh Yesus itulah yang menjadi landasan dari Paskah perjanjian baru. Perbedaan yang ketiga, setiap Paskah Yahudi ada potongan daging anak domba. Tapi dalam perjamuan malam Kristus tidak ada potongan daging anak domba. Sudah tahu apa sebabnya? Karena Yesus sendiri adalah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Apakah ini kebetulan, saudara-saudara? Tentu bukan kebetulan. Maka dikatakan yang seperti aku, yaitu nabi pembebas. Jadi catat, Yesus itu juga nabi. Karena Mesias itu bermakna nabi, imam, raja. Ya. Kemudian yang kedua, imam. Kita bisa membaca di Mazmur pasal 110. Mazmur pasal 110 mulai dari ayat yang 1. Ayat pertama ya. Firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Tuhan kepada Tuanku. Yang disebut Tuhan dalam huruf besar ini adalah Allah. Ya, Allah Bapa. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku itu Adonai. Neum Hashem Ladunai atau Neum Hashem Laduni. Firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ini gelar Mesias yang akan datang. Firman Tuhan kepada my Lord. Maka kalau orang menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, itu bukan karangan orang Kristen. Karena pemenuhan nubuat ini. Firman Tuhan kepada Adonai, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah kamu di sebelah kananku. Jangan sekali-kali membayangkan ada dua kursi. Yesus di sebelah kanan, Allah di sebelah kiri. Ini simbol. Karena bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama namanya ruangan Maha Kudus. Yang kedua ruangan kudus. Yang ketiga halaman. Di sebelah kanan ruangan Maha Kudus itu istana Daud. Jadi ketika Tuhan berfirman, duduklah kamu di sebelah kanan karena Allah berada di ruangan kudus. Itu tempat hadirat Tuhan. Makanya hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat itu setahun sekali saja. Tidak boleh orang lain masuk ke tempat yang namanya ruangan Maha Kudus. Bahkan dalam perjanjian lama, tubuhnya imam itu dikasih tali. Supaya kalau suatu saat imamnya mungkin sudah tua dan mati di dalam itu, umat yang lain yang bukan imam besar tidak berkesalahan masuk ke ruangan Maha Kudus, tempat hadirat Tuhan itu. Itu luar biasa dalam perjanjian lama, striknya itu luar biasa. Sebelah kanan ruangan Maha Kudus itu adalah istana Daud. Jadi artinya apa? Mesias yang akan datang itu kerajaannya kekal. Raja atas segala raja. Maka duduklah di sebelah kananku, artinya kamu akan menjadi pewaris dari tahta Raja Daud, tapi bukan sekedar Israel jasmani. Israel rohani, kerajaannya tidak berkesudahan. Itulah fungsi raja. Fungsi yang ketiga sebagai imam. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kenapa menurut Melkisedek? Imam besar dari suku apa, saudara-saudara? Suku Lewi, ya kan? Yesus bukan dari suku Lewi. Maka tidak cocok kalau sekedar mengatakan imam besar. Mari kita contoh
penerapan ayat ini, kita baca di dalam surat Ibrani. Ini sebetulnya bukan khotbah minggu ya, ini pelajaran ini. Ya, saya ini setiap kali pelayanan saya selalu membayangkan, jangan sampai orang Kristen nanti kalau ditanya seperti ini bingung, ditanya seperti ini, Yesus katanya nabi, kok disebut Tuhan? Yesus katanya Rasul, Ibrani pasal 3 ayat 1, kok disebut Tuhan? Nah itu kita bingung semua. Coba kita baca. Ibrani pasal 7. Sebab Melkisedek ayat 1 adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Kenapa Abraham memberikan perpuluhan pada Melkisedek? Karena itu tanda taat kepada otoritas yang lebih tinggi. Ya kan? Berarti Melkisedek itu sebelum Abraham. Lalu dikatakan, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Orang banyak salah menafsir ini loh. Dipikir tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah itu Melkisedek itu tidak punya bapak beneran, tidak punya ibu beneran, tidak ada silsilahnya. Bukan begitu maksudnya. Melkisedek itu manusia biasa. Bahkan ada yang membuktikan dari tafsiran para rabi Yahudi, Melkisedek itu Sem, yang masih hidup di masa Abraham. Dan Sem itu adalah imam Salem. Kenapa tidak berbapa? Karena imam Yahudi, imam besar, itu harus lahir dari suku Lewi. Yesus bukan lahir dari suku Lewi. Jadi tidak cocok kalau mau dicari, rujukannya bukan Yesus itu imam besar biasa, tapi imam besar yang luar biasa. Imam besar yang istimewa menurut peraturan Melkisedek. Sebab kalau dicari dari silsilah orang Lewi, tidak ada nama Melkisedek. Wong Melkisedek munculnya sebelum Lewi. Tidak berbapa artinya bapaknya tidak dijumpai dalam silsilah. Tidak beribu, ibunya tidak dijumpai dalam silsilah. Kalau waktu itu ada persidangan pada zaman Yesus, lalu bapaknya tidak diketahui, hanya ibunya yang dikenal. Misalnya namanya adalah Yason. Yason ini bapaknya tidak diketahui, Apator, bapaknya tidak diketahui tanpa bapak. Ibunya diketahui, dia adalah Ben Miriam, anaknya Miriam. Jadi Apator, putra Maryam. Tapi kalau bapak dan ibunya juga diketahui dalam silsilah, tidak berbapa, tidak beribu. Tidak dikenal bapaknya, tidak dikenal ibunya. Begitu juga dalam silsilahnya Lewi, tidak ada nama bapaknya Melkisedek. Wong Melkisedek itu kakek moyangnya Lewi. Tidak ada nama ibunya, tidak ada silsilahnya di dalam imamat Lewi. Itulah maknanya Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Konteksnya apa? Kita lihat pada ayat 14. Sebab telah diketahui, nah ini penting ini. Sebab telah diketahui bahwa oleh semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Ini teksnya ini yang dibaca. Tuhan kita Yesus Kristus lahir dari suku Yehuda. Dan tentang suku ini Musa tidak pernah mengatakan apa-apa tentang imam-imam. Maka keimamatan Yesus yang kekal diibaratkan seperti keimamatan Melkisedek yang nama bapak, ibu, dan silsilahnya tidak diketahui dalam imamat Lewi. Itulah sebabnya di akhir ayat ketiga
Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Engkaulah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus itu nabi, nabi pembebas, imam, dan Yesus juga raja-raja yang kekal, maka tahtanya tidak akan berkesudahan. Dia imam besar menurut peraturan Melkisedek, karena imam besar itu utusan Tuhan dalam korban, utusan Tuhan dan sekaligus mewakili seluruh umat Israel yang jumlahnya 12, maka setiap imam besar disebut saliyah. Saliyah itu yang diterjemahkan apostolos, yang diterjemahkan rasul. Jadi ini beda dengan rasulnya Islam, beda dengan nabinya Islam gitu loh. Belajar agama itu mbok yang ilmiah lah. Masa agamanya orang lain ditafsirkan seenaknya sendiri, tidak bisa seperti itu. Nah sekarang kalau saya ngomong begini juga saya tidak mengintervensi agama orang, tapi menanggapi kesalahpahaman orang terhadap iman kita, itu cukup, nggak usah ngurusi orang lain. Jadi kalau ada orang Islam masuk Kristen, nggak usah kutip-kutip ayat agama lain, kitabmu bukan kitab Quran, kitabmu Alkitab kok. Move on, tidak usah diingat-ingat yang lama. Ya, firman Tuhan itu bagi orang Kristen Alkitab, tidak ada yang lain. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Orang dulunya Kristen, kemudian masuk agama Islam, wah sekarang menyebar itu di seluruh internet itu. Ngomongnya koyo yes-yeso, padahal ora yes itu kan. Ngukur agama orang lain seenaknya, ini yang menjadi sumber kegaduhan. Ini yang menjadi sumber kesalahpahaman. Nah saya sampaikan, apa sih makna Nabi dalam Islam? Apa makna Rasul dalam Islam? Beda dengan kita mengistilahkan Nabi dan Rasul. Nah orang masih mengatakan, "Duh Pak, kalau gitu jangan pakai istilah Nabi." Lah kenapa enggak boleh pakai Nabi? Wong Nabi itu bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama, bahasanya Nabi Musa. Arab itu justru mengambil dari Ibrani Nabi. Kenapa Rasul? Sebelum zaman Islam bahasa Arab sudah dipakai sebagai bahasa orang-orang Kristen di wilayah Syria. Jangan salah paham. Islam bukan satu-satunya agama yang pertama memakai bahasa Arab loh. Kalau saudara-saudara pergi ke Timur Tengah, orang-orang Kristen pakai bahasa apa? Arab, bukan bahasa Jawa. Tidak ada ngerti pakai bahasa Jawa. You kan pergi setiap bulan Desember, Natal, itu putar TV di Bethlehem. Ibadahnya pakai bahasa Arab itu. Sampai hari ini. Yang namanya Presiden Palestina, mulai dari zamannya Yasser Arafat sampai Mahmud Abbas selalu datang ke sana. Tapi orang Kristen salah membayangkan, cari Natalan di Yerusalem, enggak ada, Yerusalem kebanyakan Yahudi. Justru kalau cari Natalan di Arab, karena orang Arab itu banyak yang Kristen. Ini orang Indonesia ini banyak salahnya kan, karena mainnya kurang jauh. Bener enggak? Kalau Anda lihat di Bethlehem, waktu Natalan ada namanya Taranim Rohania, ya. Halumma bina mas'aral mu'minin ila baitlahim nasir munsidin hunaka lada sayyidil alamin linasjud bihublahu linasjud bihublahu linasjud bihublahu abidin. Itu kalau orang Arab nyanyi itu panjang pendeknya itu mengubah makna. Makanya abidin. Kalau orang Indonesia, sembah dan puji Dia Sang Raja gitu kan. Kalau Arabnya itu irama unta. Irama unta itu kan harus gini. Ya, Anda mau bisa nyanyi irama unta kayak saya bisa. Anda makan kurma, keleleken dulu 3. Baru lancar.
Itu yang namanya taranim rohania. Masih ada satu namanya tilawat masamir. Tilawat masamir itu mazmur yang ditilawatkan. Itu bukan hanya miliknya Islam. Di Timur Tengah ya semuanya begitu. Ya misalnya kalau tilawat masamir itu begini. Kalau Koptik ini, gereja Koptik misalnya di Mesir, itu begini. Min masamir dari kitab Mazmur. Liyabina Dawudin Nabi wa malikut tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Itu Mazmur. Itu namanya bermazmur. Ya kan? Mazmur dari Nabi dan Raja kita Daud. Berkatnya atas kita semua. Amin, haleluya. Lalu teksnya dibaca. Ilahi, ilahi limada taroktani. Ya, Mazmur pasal 22 misalnya. Itu namanya tilawat mazamir, itu mendayu. Tapi kalau baca Injil lain lagi. Kalau baca Injil namanya adalah mulahan Injil. Jamaknya mulahanat al-anajil. Itu nggak ada kaitannya dengan Al-Quran ini, nggak ada kaitannya dengan agama Islam. Ini Kristen tapi di gereja ortodok di Timur Tengah sana. Kalau misalnya baca Injil itu misalnya fasal syarib min Injil Yuhana. Jadi pasal dari Injil Yohanes lalu teksnya dibaca. Fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi kurihi lam yakun syai'un mimma kan al-masdulillahi iman. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Hafal toh? Karena orang timur itu suka menghafal. Kalau orang barat, kalau baca Alkitab harus ngerepek dulu. Karena budaya barat itu budaya tertulis. Budaya timur itu budaya menghafal. Makanya orang timur kan kalau membaca teks itu kan ingatannya kan bagus sekali. Ya kan? Lah saya kan bagian daripada tradisi menghafal itu. Makanya saya membaca Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Arab kadang-kadang ya hafal ya. Kalau saudara-saudara bandingkan, itu mirip ketika orang Jawa mau copat, tahu enggak? Mau copat ya, mau copat itu misalnya gini. Saya berikan contoh ini, mau copat ini. Sekarang pupuhnya gambuh. Orang Jember masa enggak ngerti mau copat. Jadi kita berlagak jadi orang barat malah kalah kita. Ya contohnya gini. Tritunggal jati iku. Allah Tritunggal itu maksudnya. Tan grembak milang piro gustimu. Itu bukan bicara tentang jumlah Tuhanmu. Tritunggal itu bukan bicara tentang jumlah, tapi tentang apa? Nanging madaraken sineng kering Gusti. Tapi Tritunggal itu penyingkapan rahasia Allah. Ing jaman kelanggengan iku pepindane awang wong. Itu zaman kelanggengan ketika awang wong belum ada, langit belum ada, bumi belum ada, waktu belum ada, ruang, itulah Tritunggal. Ya. Kemudian apa artinya Allah itu sebagai Bapa? Jeng Romo sanepanipun Bapa. Itu maknanya apa? Itu simbolik ya. Wujud wajib Allah kang linuhung, itu gambaran tentang keberadaan Allah yang kekal.
ing salirane makuwon sabda suci. Dalam diri Allah yang satu itu berdiam kekal firman Allah yang kekal. Tuwin roh suci langgengkung ing kasuwargan angedaton. Dalam diri Allah yang satu itu ada firman-Nya yang kekal, ada Roh Kudus-Nya yang kekal, yang bertakhta di surga. Nah, itulah Tritunggal. Ini kalau orang Jawa. Kalau orang Timur Tengah sana di Lebanon, di Israel, khususnya Bethlehem, di Syria, Lebanon itu tidak identik dengan Hizbullah. Hizbullah itu milisi yang tinggal di Lebanon. Seperti FPI yang tinggal di Indonesia. Jangan salah, ini bukan perang Israel dengan Lebanon. Ini perang Israel dengan milisi Hizbullah yang tinggal di Lebanon yang mendukung Iran. Nah itu ya, tapi bukan itu yang kita bahas, itu soal politik. Kita tidak ada urusannya dengan politik. Saya cuma mengatakan, di mal-mal di Lebanon, gereja-gereja di Lebanon, itu kalau memuji Tuhan, Al-Masdulil Abi Walibni Waruhil Kudus, Al-Ana wa Kulu Awanin wa ila tahirin. Amin. Itu sama artinya dengan yang saya buat di Pupuh Gambuk Tembang Jawa tadi. Jadi Yesus itu Tuhan segala bangsa. Tuhannya orang Jawa, spesialis Jember. Tuhannya orang Libanon, Tuhannya orang Arab. Jadi kalau orang Jawa menyembah Tuhan dengan kidung mocopat, itu sama rohaninya dengan yang pakai musik jazz. Sama dengan musik klasik. Jadi kalau Anda tidak bisa main musik klasik, tidak usah minder. Karena apa? Zaman Yesus juga tidak ada musik klasik, tidak ada konser. Lah gitu di Indonesia jadi semacam kelas sosial tuh. Kalau orang Kristen musiknya model GPDI, itu kelas rakyat jelata. Iya toh? Baru kalau musiknya musik klasik, baru tuh kelas elit. Zaman Yesus tidak ada musik klasik. Jadi yang begini nggak usah jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan itu ketika iman kita digugat, ketika iman kita disalahpahami, kita harus menjelaskan kesalahpahaman itu. Maka saya katakan tadi, Yesus itu disebut Nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret yang ada di Galilea. Tertulis di Injil Matius. Kenapa Yesus dipertuhan? Nanti dulu. Nabi menurut kamu itu apa? Ya toh? Nabi kalau menurut saudara kita Muslim, setiap orang yang menerima wahyu Tuhan dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul itu seorang yang menerima wahyu Tuhan dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Ini urusan Islam. Kristen nggak bisa diukur dari sini. Karena Islam baru muncul abad ke-7, orang Kristen sudah menyebut Yesus itu Saliyah. Kenapa Yesus disebut Saliyah? Atau disebut Apostolos? Atau disebut Rasul? Karena Yesus itu imam besar perjanjian baru. Imam besar perjanjian baru disebut Sang Rasul, mewakili setiap utusan dari 12 suku, masing-masing rasul dari suku Levi, rasul dari suku Yehuda, rasul dari suku Naftali, rasul dari suku Levi, itu masing-masing ada perwakilannya, utusannya. Utusan kongregasi itu artinya rasul, tidak ada kaitannya dengan rasul Islam. Ini terpaksa saya sampaikan loh saudara-saudara. Karena apa? Hingar-bingar pembicaraan seperti ini di internet nyaris membuat kita saling membenci satu dengan yang lain. Beda ya beda, enggak apa-apa. Orang Islam punya pandangan seperti itu ya karena dia Islam. Kalau kita Kristen enggak bisa sama dengan pandangannya Islam. Kita tidak sama tapi kita harus bisa bersama-sama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Paham saudara-saudara?
Jadi jangan mau diukur iman kita dari ukurannya orang lain. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325, ngawur lagi. Ya karena apa? Karena tidak paham imannya sendiri. Kemudian ketika masuk ke agama orang lain, itu kesusu manggung. Tahu nggak kesusu manggung? Jadi diberi panggung, kita pun juga tidak boleh begitu. Kalau ada orang luar baru masuk, suruh sekolah Alkitab dulu. Suruh sekolah teologi dulu, di bawah bimbingan hamba Tuhan yang lebih senior. Sebab apa? Orang itu kalau baru menemukan sesuatu, biasanya kan itu namanya cinta mula-mula. Nah cinta mula-mula itu kadang-kadang ngawur. Tai kucing rasa coklat katanya Gomloh itu. Ya toh, orang ini harus dibimbing dulu, karena itu setelah baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, harus diajar. Pengajaran ini penting. Kalau pengajaran nggak penting, dipikirnya dia benar, ternyata dia masih baru tingkat introduction, tingkat pengantar. Nah, akhirnya apa? Invisible hand, iblis, laknat jin, setan, periprayangan, gendruwo, tetean, ilu-ilu, banaswati, tidak suka kalau benih Injil ditabur. Dia masuk mengacaukan hal. Lewat apa? Lewat ego manusia. Inilah yang di dalam bahasa Ibrani disebut gemblong kesusu manggung. Ini banyak terjadi, makanya gereja kita harus kita amankan. Jangan ada lagi model-model pindah agama diekspos besar-besaran. Ini mengganggu kerukunan. Ini mengganggu keindonesiaan kita. Tapi diajar. Kalau sudah mengajar mateng, baru dilepas gitu loh saudara-saudara. Jadi apa artinya? Kita menghormati kepada para pendahulu kita, para senior kita yang telah menabur benih Injil dengan air mata, dengan pengorbanan yang luar biasa. Dirusak hanya karena satu kali orang lewat keliru bicara, kena undang-undang penodaan agama, lewat sudah. Maka militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Kata Paulus apa? Jangan jadi petinju yang sembarang memukul. Kita harus punya cara yang santun, bersaksi tanpa melukai, tapi juga tidak melanggar hukum, tidak perlu harus menghujat atau menjelek-jelekan orang lain, gitu. Ramah secara budaya, artinya apa? Kita ini tidak boleh cemberut kemana-mana, harus menabur senyuman, karena hati yang gembira adalah obat. Perhatikan ini, kalau Anda sering marah-marah, itu mengganggu kesehatan. Gitu. Makanya berikan senyum kepada semua orang, tapi cintamu hanya untuk seorang. Itu kan lagu dangdut Pak, enggak apa-apa lah pokoknya intinya kan. Nah itu saudara-saudara, jadi Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tapi Tritunggal itu bicara tentang hakikat Allah. Ya, saya tunjukkan sekarang. Kenapa kita percaya Tritunggal? Itu judulnya juga tidak ada di dalam Alkitab. Agama apapun juga kalau judul teologinya juga enggak ada. Ayo sekarang, kata Brahman Widya, itu teologinya orang Hindu. Tapi itu dirumuskan dari Weda. Ya toh? Tapi intinya ada, misalnya ajaran Hindu. Ini bukan saya ingin menjadi orang Hindu, tidak. Tapi kita memahami orang lain supaya kita tidak salah paham dan berpaham salah terhadap orang lain. Ekam satvripah bahuda vadanti. Tuhan yang satu disebut dengan berbagai macam nama. Itu ajaran Hindu. Tapi satunya Tuhan dalam Hinduisme itu beda dengan satunya Tuhan dalam kekristenan. Tidak usah dicampur adukkan. Kita menghormati miliknya orang lain karena orang lain menghormati apa yang kita yakini. Inilah kunci kerukunan. Selebihnya itu Roh Kudus yang bekerja. Kan begitu. Ada saya ngomong, tidak pernah nyinggung agama lain. Tapi ketika orang lain salah paham, saya jelaskan. Dan tiba-tiba orang jatuh cinta dengan penjelasan saya.
Terus kemudian orangnya minta dibaptis. Lah apa ya salah saya? Lah salahnya sendiri kamu tertarik, ya toh? Kita di dunia ini kan berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi tidak usah ada, awas bahaya kristenisasi. Tidak ada kristenisasi itu. Yang ada evangelisasi. Evangelisasi itu mengabarkan Injil. Dene kowe percaya, haleluya, ora percaya wis itu pilihanmu. Maka orang lain pun juga begitu. Yang namanya dakwah itu memanggil, panggilan dakwah itu. Kalau dipanggil mau ya kata orang Islam, alhamdulillah, ora gelem aja dipaksa kan gitu kan. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Maka iman Kristen itu tidak bicara tentang 3 Tuhan. Tadi kan saya sampaikan dalam bentuk tembang tadi kan. Tapi bicara tentang Allah yang satu. Kita buka kitab Taurat Yahudi yang kita sebut Perjanjian Lama. Pasal pertama sudah bicara tentang Allah, Roh Allah, Firman Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Elohim menciptakan langit dan bumi. Ve ha'aret dan bumi itu. Hayyetah tohu wabohu. Belum berbentuk dan kosong. Ve hosek dan kegelapan alpenitehom. Menutupi samudera raya. Waktu alam semesta ini belum terbentuk. Lalu apa yang dilakukan Tuhan agar bumi bergerak pada orbitnya masing-masing? Wiruah Elohim dan roh Allah merakefet alpene hamayim. Melayang-layang di atas permukaan air itu proses menyalurkan kehidupan di alam semesta ini. Agar alam semesta yang dulunya chaos, kacau balau, tohu wabohu menjadi kosmos, menjadi teratur. Jadilah alam semesta ketika berfirmanlah Tuhan. Yehior we yehior. Jadilah terang maka terang itu jadi. Pertanyaannya, Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini dengan apa? Dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Maka dalam surat Ibrani tadi, oleh Dia alam semesta telah diciptakan. Artinya apa? Oleh firman Allah tadi. Nah, kita baca surat Ibrani tadi, kuncinya ya. Surat Ibrani tadi, saudara-saudara. Ibrani pasal 1 ayat 2 terakhir. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia ini oleh apa? Oleh firman Allah. Maka kemudian ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi perhatikan, firman-Nya Allah yang menopang segala sesuatu dengan penuh kekuasaan yang dikiaskan sebagai anaknya. Ayat 2, jadi anak itu bukan anak, beranak itu bukan. Kalau Allah itu punya anak, siapa bidannya? Salah paham lagi. Anak itu bukan berarti anak beranak secara fisik, itu bukan. Contohnya sekarang, Yohanes pasal 1, ayat 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang satu dengan Allah tadi loh. Seperti pikiran manusia satu dengan manusia bersama rohnya. Maka tubuh, jiwa, dan roh itu satu. Itu perumpamaan Tritunggal yang paling gampang itu. Bagaimana 3 kok dianggap satu, satu dianggap 3. Bukan dianggap, memang satu. Contohnya, tubuh, jiwa, dan roh, 1 apa 3? 1 Pak, lah iya, 1 kan. Lebih sederhana lagi, wis ra iso. Kalau kamu mau cari sederhana lagi, Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh pada manusia. Ternyata 1, ya 1. Lebih sederhana lagi, saya tanya, kamu gambar dulu rohmu seperti apa? Gambar roh Pak, nggak iso nih gambar. Nah, gambar rohmu sendiri kamu nggak bisa, apalagi Tuhan. Iya toh?
Inilah yang disebut misteri. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu. Tapi selebihnya kamu disuruh gambar roh juga tidak bisa. Tapi kita menyadari, memahami seperti jiwa dan roh berada di dalam manusia yang satu, begitu juga Allah selalu beserta firman-Nya dan rohnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Nafas di sini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ruah dalam bahasa Ibrani. Ruah itu artinya roh. Di sini firman Tuhan dan roh Tuhan Tritunggal, ya kan? Kemudian Tritunggal dalam bentuk penyembahan. Dari awal Tritunggal dalam bentuk penyembahan. Berapa jumlahnya berkat Harun? Ada 3 berkat Harun dalam kitab Bilangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 1 ayat 27, pasal 6 ayat 24 sampai 20 ayat 24, 25, 26. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kenapa harus 3, tidak 4? Ini Tritunggal dalam penyembahan. Lalu baca lagi misalnya dalam kitab Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, ini pujian malaikat di surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kados, kados, kados Adonai Sefaut, Melo kal haaret kibutu. Kados, kados, kados. Bukan kados pundi. Kados itu kudus, kudus, kuduslah. Juga 3 kali. Kenapa 3? Bukan 4, bukan 5. Pujian malaikat ini terus dikenang dalam kitab Wahyu. Ketika Yohanes menerima visi di Patmos, Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, itu maksudnya malaikat. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Kudus, kudus, kudus 3 kali. Yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. 3 dimensi. Dimensi lalu, dimensi kini, dimensi akan datang. Ungkapan yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang itu mengingatkan nama Tuhan dalam perjanjian lama yang dieja secara akademik Yahweh. Ya kan? Firman Tuhan kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Bahasa aslinya Ehyeh, Asher Ehyeh. Dan kata Ehyeh itu artinya aku ada. Asher yang aku ada. Aku dulu ada, aku kini ada, aku akan seterusnya ada. Itu maknanya. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Tuhan selalu ada. Lalu Tuhan ada bersama firman-Nya, bersama rohnya. Maka Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Clear toh? Itu dalam penyembahan. Maka doa Yahudi. Yohanes ini kan orang Yahudi. Maka jangan ngomong lagi. Kristen membaca kitabnya Yahudi. Yohanes orang Yahudi. Kalau kau orang Betawi, orang Makassar, orang Jakarta, ini seluruh penulis perjanjian baru Yahudi semua. Maka dikatakan dalam doa Yahudi yang dikutip oleh Yohanes, karena Yohanes jadi orang Yahudi, namanya doa Adon Olam, Tuhan yang kekal. Bunyinya apa? Vehu hayah, vehu howeh, vehu yihye betif arah. Dia yang sudah ada,
Dia yang ada, dia yang akan datang, yang seterusnya ada. Itulah Tritunggal. Jadi pertanyaannya, nih, ini yang sering disalahpahami kan? Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Itu benar-benar orang yang tidak tahu sejarah. Ketika mereka menyebut 325 itu mengingatkan apa? Mengingatkan sejarah gereja mula-mula. Pernah diadakan konsili itu muktamar, sinode besar yang diadakan di kota Nikea. Nikea itu sekarang namanya Iznik, yaitu di Turki modern. Di sanalah gereja berkumpul seluruh dunia. Waktu itu gereja belum berpecah. Katolik dan Ortodok belum menjadi dua. Semua gereja masih satu. Belum muncul yang namanya Protestan. Karena gereja itu mengalami perpecahan beberapa kali. Ini kalau kita ngomong sejarah. Pertama tahun 451. Antara gereja Alexandria di Mesir, Antioquia di Syria, dengan gereja Roma ya di Italia sekarang ini, dan Konstantinopel di Turki sekarang, yang barat dan yang timur. 451. Perpecahan kedua tahun 1054 yang di barat ini, yang Roma sekarang ini menamakan diri Roma Katolik. Yang di timur Konstantinopel sekarang menamakan diri Ortodok Yunani, Greek Ortodok. Perpecahan kedua yang disebut skisma besar. Perpecahan ketiga tahun 1517 antara gereja Katolik yang melahirkan gereja-gereja yang namanya gereja reformasi. Baik Protestan, Pentakosta, Baptis itu munculnya sejak tahun 1517 sampai hari ini. Konsili itu, muktamar agung itu diadakan sebelum gereja terpecah-pecah. Jadi bicara tentang konsili itu warisan sejarah kita bersama. Jangan lupa itu. Jangan dianggap itu hanya miliknya Katolik atau miliknya Ortodoks, miliknya semua gereja. Waktu itu ada seorang penyesat namanya Arius. Ini saya ceritakan supaya paham. Jadi kalau baca Alkitab sekaligus membaca sejarahnya. Penerapan Alkitab yang benar, pernah penyimpangan oleh kaum bidat supaya kita clear. Karena sejarah gereja ini sudah berlangsung 2000 tahun. Bukan sekedar kemarin sore. Silahkan sebagai gereja Pentakosta kita memperingati munculnya gerakan Pentakosta di abad 20. Tapi jangan lupakan abad 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, sampai 1 abad pertama zaman Yesus. Kalau sejarah gereja ini kita pelajari 2000 tahun, setan nggak bisa utak-atik lagi. Setan kan suka mencari kekosongan. Buktinya apa? Ada rumah kosong ditempati. Padahal dia tidak pernah ngurus sertifikat. Bener nggak? Itu caranya setan, makanya jangan sampai kosong supaya nggak ditempati setan. Kalau sejarah kita kosong bisa diselundupi setan. Loh, setan itu memang semaunya sendiri. Rumah lama nggak dihuni ditempati. Apa orang lain beli, dijual oleh pemiliknya. Tiba-tiba malam datang mengganggu. Kamu mengobrak-abrik rumah saya. Sama teman saya ditanya, enak aja ini saya beli. Kalau ini milikmu, mana sertifikatnya? Lalu suaranya itu hilang. Lalu dia diskusi ke saya, loh mana lagi suaranya? Nah, Bung sudah berdoa? Belum. Saya cuma mengatakan, enak aja kamu bilang, ini rumahmu, mana sertifikatnya? Lalu nggak ada suara lagi, enggak ada. Wah, itu belum berdoa, setannya sudah lari. Kenapa? Karena setannya tidak pernah belajar hukum perdata. Jadi dia belum ada jawaban. Jangan sedikit pun setan masuk dalam sejarah gereja kita sehingga kita pelajari semuanya. Amin, saudara-saudara. Anda bisa belajar karya Roh Kudus setiap zaman loh. Abad pertama yang terjadi apa, abad kedua yang terjadi apa, sampai abad 21. Loh kan luar biasa. Makanya ketika orang mengatakan, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325.
Anda jawab cuma dengan Alkitab. Oh enggak, dalam Alkitab. Alkitab kan tafsirannya banyak. Ya toh? Tinggal siapa yang menafsir. Tapi kalau Anda melihat ini loh, Alkitab di tangan muridnya Yohanes. Namanya Ignatius dari Antioquia. Dia mengatakan apa? Yang disebut firman itu bersama Allah. Firman itu benar-benar Allah. Bukan separuh Allah. Bukan suatu Allah huruf kecil seperti saksi Yehova. Lebih percaya mana? Charles Taze Russell yang muncul di abad 20, pendirinya saksi Yehova, atau Anda lebih percaya muridnya Yohanes yang nulis Injil? Ini cara membaca sejarah, saudara-saudara. Makanya banyak orang-orang dari sekte-sekte yang tidak genah itu. Ketika ketemu sama saya, bisakah Pak Bambang bicara tanpa sejarah? Tidak bisa. Harus bicara sejarah. Karena Alkitab itu muncul dalam konteks sejarah. Mati, nggak bisa ngomong. Maka kalau saya katakan, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325, nanti dulu. Tahun 100, sebelum yang namanya Ignatius dari Antioquia dihukum mati di Roma, dia sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus tabib kita. Ini bukti bahwa Alkitab di tangan orang benar, di tangan pemilik sejarah yang benar, maka tafsirannya jadi benar. Tapi Alkitab di tangan Mormon dan saksi Yehova pasti salahnya. Karena apa? Dia bukan saksi sejarah. Itu loh saudara-saudara. Saya berikan contoh. Anda percaya nggak Diponegoro lebih suka makan rawon atau suka gudeg? Kalau Anda hanya bisa bicara secara asumsi, pasti yang lebih masuk akal Diponegoro lebih suka gudeg. Karena itu makanannya orang Jogja. Daripada suka rawon, makanannya orang Probolinggo. Rawon nguling, Jawa Timur. Bener nggak? Tapi belum tentu juga. Buktinya saya bukan orang Arab, saya suka kambing. Ini kasus khusus. Makanya harus ada bukti dari tokoh atau orang yang sejaman dengan saya. Nanti kalau saya sudah mati. Ternyata ada kesaksian dari Ibu Safa, istrinya Pak Bambang Nursena, bahwa bapak dulu suka makan sate kambing, cempe misalnya ini. Ini baru sejarah, tapi kalau sudah mengatakan, karena Pak Bambang itu orang Jawa, pasti dia lebih suka makan gudeg ketimbang makan sate kambing, belum tentu. Ya toh? Diponegoro. Kan kalau yang ngomong itu kita hanya dari asumsi, belum tentu benar. Tapi kira-kira kalau yang nulis Sentot Prawiro Dirjo, masa Anda tidak percaya? Nah yang nulis ini muridnya yang nulis Alkitab itu dokumennya masih ada semua. Makanya orang tidak bisa macam-macam. Ignatius dari Antioquia itu mati syahid martir di Roma. Dibawa dari Antioquia. Dia dimakan singa itu matinya. Disuruh menyangkal Yesus, tidak mau dia. Dia pernah nulis sebelum kematiannya kepada gerejanya. Supaya kamu tetap meneladani para rasul. Supaya kamu tetap setia pada firman Tuhan. Lalu dia katakan dalam suratnya itu, Tuhan Yesus Kristus tabib agung kita, penyembuh satu-satunya yang lahir dari Allah dan lahir dari Bunda Maria. Lahir dari Allah sebagai firman Allah yang kekal, lahir dari Bunda Maria dalam kemanusiaannya. Apa yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia meneguhkan Alkitab Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau kamu percaya Allah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dari Allah itu bukan darah dagingnya Yesus. Yang keluar dari Allah itu firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Itulah yang disebut anak Allah. Tapi Yesus ketika turun jadi manusia, kemanusiaannya dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau terberkatilah engkau di antara perempuan. Semua perempuan. Dan terberkatilah atau diberkatilah buah rahimmu. Siapa buah rahim Bunda Maria? Secara manusia, Yesus dalam kemanusiaannya. Jadi bukan sekedar
pada tahun 325, ini tahun 90-an Masehi. Ketika Rasul Yohanes masih hidup di Efesus, ditulis itu sebelum kematiannya tahun 107. Clear sejarahnya mencatat. Tritunggal dalam penyembahan dibayar dengan darah para martir. Ignatius dari Antioquia. Yang kedua, Yohanes punya murid lagi di Smyrna. Smyrna itu salah satu dari 7 jemaat di kitab Wahyu. Penggantinya Yohanes yang ngurusi jemaat, muridnya yang namanya Polikarpus dari Smyrna. Anda pasti kenal ini karena tertulis dalam buku The Voice of Martyr, diterbitkan oleh penerbit Pentakosta Immanuel di Jakarta. Terkenal sekali. Ditanya Polikarpus ini, sangkalah Tuhanmu. Apakah sulitnya kamu membakar dupa di depan kaisar? Kami sebetulnya tidak tega dengan engkau Bapa, karena engkau sudah tua. Kamu sangkal Yesus selesai. Kamu bakar dupa di depan kaisar. Karena waktu itu kaisar menuntut supaya disembah sebagai Tuhan dan Allah. Polikarpus diam, dia ditangkap dari tempat doanya. Di depannya sudah ada kayu-kayu yang siap membakar dirinya, kayu dan api. Sangkalah Yesus dan kamu akan diberi kesempatan untuk hidup oleh kaisar. Dia katakan apa? Itu ungkapan yang terkenal. Anda bisa membaca di buku Voice of Martyr, diterbitkan oleh penerbit Immanuel. Itu penerbit Pentakosta itu di Jakarta. 86 tahun saya mengikuti dia. Dan tak sekalipun dia mengecewakan saya. Polikarpus berani mati membayar harga demi imannya ketimbang menyangkal Yesus. Dan ketika dia dibakar di perapian itu, dalam kondisi bersujud, dia menyembah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi itu bukan sekedar teori. Itu iman yang dibayar harga dengan darah para martir. Kemudian tahun 325 itu perumusannya. Jadi rumusannya itu ditegaskan kembali tahun 325. Bukan pelantikan Yesus. Siapa yang bisa melantik Tuhan? Coba kita membaca, saya saudara-saudara dulu ya. Saya belajar Alkitab, saya belajar teologi agama-agama. Itu saya di Kairo. Itu yang namanya rindu dendam. Rindu dendam itu ya rindu, memang rindu membaca firman. Dendam itu enggak tahu itu artinya apa ya. Tapi artinya saya itu kalau lihat orang-orang yang salah paham. Waktu itu saya ada kemarahan dalam diri saya. Tapi kemarahan itu tidak pernah saya lampiaskan dengan memaki. Tapi mencari data. Nah, saya mencari data itu sampai gimana caranya membungkam orang begini ya. Ini kok mulutnya nggak habis-habis ngurusi orang lain. Saya menghafalkan teks-teks dari Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel, teks-teks asli Alkitab itu dalam bahasa aslinya. Terus kemudian orang nanya kepada saya, kan itu bukan untuk pinter-pinteran Pak, bukan untuk pinter-pinteran, untuk pinter tenanan itu. Karena apa? Bagaimana kita bisa memahami Alkitab kalau kita tidak langsung terjun ke tempat di mana Alkitab itu ada? Akhirnya saudara-saudara saya minta karunia pada Tuhan. Tuhan, saya minta karunia untuk apa yang saya baca langsung saya ingat. Dan sampai sekarang, saya kalau membaca 1-2 kali gitu aja nggak pernah saya hafal. Tapi karena itu saya tekuni, saya pelajari, saya doakan, saya gumuli. Tiba-tiba muncul saja. Ingat, ternyata saya cek, ternyata benar. Nah ketika saya mengacu pada sumber sejarah, tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Alkitab itu benar-benar firman Allah, ya dan amin. Itu terbukti dalam sejarahnya. Karena itu saudara-saudara, untuk mengatakan iman kita yang luar biasa ini, ya kita harus mengabadikannya dalam pengajaran. Maka ajarkanlah mereka, setelah baptiskanlah, ajarkanlah mereka.
Dan jaminannya, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Pada sesi sore nanti saya akan kembangkan lebih lanjut tentang bagaimana bukti-bukti akurasi Alkitab. Ketika para penantangnya menghujatnya, ketika para penantangnya menghinanya, tapi Alkitab terbukti sebagai sakra scriptura verbum Dei. Firman Allah itu bisa mempertanggungjawabkan dirinya. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa.